baku. Kemudian setelah dibeli otomatis diubah jadi produk jadi atau proses produksi. Nah, setelah itu baru kita distribusikan atau dipasarkan. Nah, jadi marketing di sini itu adalah salah satu fungsi dari organisasi. Dan marketing itu sendiri adalah sebuah rangkaian proses. Jadi nggak hanya langsung saya penjual dan kamu membeli, saya langsung masukkan barangmu ketika kamu meminta. Bukan seperti itu. Tapi serangkaian proses dalam artian nggak langsung dari produsen ke konsumen, tapi dari produsen ke distributor, kemudian ke konsumen. Distributor nggak hanya satu pihak saja, karena ada distributor besar, menengah, dan kecil. Nah, yang kecil atau menengah ini nanti yang akan masuk ke konsumen. Itulah dia serangkaian proses. Nah, aktivitas, fungsi, atau proses yang bagaimana, yang untuk apa marketing itu? Untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan. Memberikan apa? Penawaran. Jadi kita menciptakan suatu hubungan. Kita menciptakan suatu hubungan dengan konsumen. Kemudian kita mengkomunikasikan produk kita atau penawaran kita. Mengkomunikasikan produk kita dan kemudian kita memberikan penawaran. Bagaimana penawaran kita akan produk kita itu. Jadi marketing ini tadi aktivitas, fungsi organisasi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan penawaran. Penawaran yang bagaimana? Yang memiliki nilai terhadap pelanggan, terhadap klien, konsumen, ataupun rekan pada umumnya untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Apa makna ini? Untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Apa maknanya? Menarik konsumen. Lalu konsumen bisa tertarik dengan produk kita dan dia bisa membeli produk kita dan kita mendapatkan laba dari konsumen itu dan menjual itu. Ini kayak gini. Kalau pelanggan itu kayak kita kan punya produk ya. Pelanggan mungkin bisa tuh terjual satu kayak jasa. Apa orangnya ya? Pelanggan puasa pelanggan dia bisa ini sama produk kita terus. Itu hanya itu untuk mengelola hubungan pelanggan ya. Berarti dengan adanya hubungan antara pelanggan, pertama dia yang namanya pelanggan kan berarti sudah satu kali pernah membeli. Nah, dengan adanya sering mengelola hubungan yang namanya hubungan istilahnya saling keterkaitan kan? Dengan sering berhubungan apa? Bukan hanya satu kali mendapatkan keuntungan. Jadi konsumen itu akan kembali lagi jadi ya gimana caranya ya jadi kan biar pelanggan dikelola berarti jadi kita nggak lagi ranah pelanggan untuk mendapatkan keuntungan itu keuntungan kan banyak yang dari
dengan saya. Terjalin hubungan baik nggak antara saya dengan staff ini, meskipun dia nanti akan melayani saya dengan sangat baik. Belum tentu. Baru pertama. Ya, belum tentu juga. Ya tentu juga. Saya sendirian. Karena banyak ini kan belum tahu yang lain-lainnya mungkin aku juga ya jadi mau berteman ke aku bagus maksudnya banyak ininya tuh apa yang lain itu akan memuaskan saya gitu maksudnya saya butuh untuk aku tuh emang dalamnya tuh bener-bener beda dengan yang lain mungkin dari budgetnya saya juga enggak gitu nah jadi seandainya belum tentu kan belum tentu dengan pelayanan dengan kualitas kayak gini meskipun asli jadi jual asli jadi jual di kalau nanti dia besar meskipun dia sama kita tapi pasti akan menjawab iya nah terus apakah saya harus kembali ke sekarang ini untuk membeli asus ya kan benar memang saya banyak hobinya jadi hubungan pelanggan yang tercipta di studi ini tadi itu akan berdampak Anda yang
selanjutnya, marketing itu beda dari selling. Marketing pemasaran, selling penjualan. Berbeda. Selling merupakan bagian dari marketing. Tapi bedanya apa? Bisa dicontohkan? Kalau marketing kita tadi udah jelaskan. Nah, contoh selling. Itu sama. Selling penjualan, selling penjualan. Sales itu orangnya, sales orangnya. Apa bedanya di? Kalau marketing tadi udah jelaskan. Nah, kalau selling itu apa? Karena marketing sama selling itu berbeda jauh. Sangat berbeda. Kalau marketing itu lebih luas. Kalau selling itu lebih kecil. Ya. Kalau selling itu kan menjual produknya. Kalau marketing itu dari prosesnya, dari penyalurannya, dari penjualannya, dari semuanya itu marketing. Ya, bisa dicontohkan bagaimana itu. Tadi dulu saya tadi kayak baju. Kalau marketing itu kan dari produsen itu apa ya? Dari produsen itu memasok baju-bajunya ke distributor. Dari distributor dipasarkan ke toko-toko. Di toko-toko ke konsumen. Dan marketing itu ya termasuk kalau dari prosesnya itu dan juga memasarkan kayak apa baju ini bagus, di sini bagus, di sini itu termasuk juga marketing. Nah, kalau selling itu penjualan saja, mungkin dari penyaluran toko-toko itu ke konsumen itu selling. Nggak tahu benar. Ya, benar sekali. Jadi kalau dia selling dia akan peduli sama jangka panjangnya. Yang penting produknya dijual dan dijual. Nah, itu selling. Kalau marketing dia tetap akan menjaga hubungan penjualannya tadi dengan pelanggan. Entah itu menawarkan garansi, entah menawarkan servis dengan diskon. Itu marketing. Tapi kalau selling dia dari pokoknya penjualan dan menjual barang aja. Yang penting barang laku banyak, udah beres. Jadi nggak akan ada, dia kan berharap kalau pembeli itu tadi akan kembali lagi ke barang dia. Tapi dia nggak akan berfungsi yang penting barang itu dijual. Kembali lagi yang penting aku membeli lagi. Itu saya. Paham ya di sini? Nah, masuk ke komunikasi pemasarannya. Dari tadi komunikasi, kemudian pemasaran, dan sekarang adalah komunikasi pemasaran. Apa menurut kalian? Apa itu komunikasi pemasaran?